Langsung dimulai nggih? Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW karena atas berkat dan rahmat beliau juga kita dapat berada di zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Rahmat Zulfikar sebagai MC sekaligus moderator pada siang hari ini untuk membawa acara yaitu kegiatan webinar pengembangan masyarakat terkait dengan klinik hemodialisis Nitipuran. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang ada pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kegiatan pretest, yang ketiga materi 1 yang akan disampaikan oleh Saudara Adit Septian Ikhwan terkait dengan tim tanggap darurat, yang materi kedua yaitu SOP evakuasi kebakaran dan gempa yang akan disampaikan oleh Bu Cici, dan materi 3 yaitu persiapan sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh Bu Lia. Yang selanjutnya yaitu forum group discussion, selanjutnya lagi yaitu post test, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu pembukaan. Pembukaan di sini akan disampaikan sambutan akan diberikan oleh DPA atau dosen pembimbing akademik kami kepada Dr. Else Maria Rosa, MKep, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak MC-nya Mas Adit ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Yang saya hormati dari pihak Klinik Nitipuran, pimpinan Nitipuran dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sari ya, gitu ya. Baik, dan kemudian kepada tim atau dalam hal ini adalah mahasiswa pengabdian masyarakat dari Prodi Mars serta seluruh petugas, dokter, perawat di Klinik Nitipuran yang saya muliakan. Terima kasih banyak pada Klinik Nitipuran yang alhamdulillah berkenan menjadi tempat untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat dari Prodi Mas, yang tentunya kita ingin menebarkan manfaat bagi klinik-klinik yang tentunya yang sedang bertumbuh ini menjadi lebih bermutu. Dan pada siang hari ini tentunya berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat, tim dari Prodi Mars itu sebanyak 5 orang ya, 5 orang, dan insya Allah tim ini sudah melakukan identifikasi, begitu ya, sudah melakukan identifikasi, sudah melakukan beberapa FGD, ada beberapa interview dengan pihak klinik yang tentunya diharapkan nantinya masukan-masukan dan sharing ilmu mengenai fokus mengenai kesiapsiagaan bencana. Jadi saya berharap nanti tim bisa menjelaskan dengan konkret mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh klinik dalam rangka meningkatkan mutu dari klinik di hemodialisis ini supaya apabila terjadi bencana, entah bencana alam atau bencana buatan atau bencana seperti sekarang mengenai bencana COVID, klinik sudah siap. Klinik sudah siap menghadapi segala permasalahan, dan tentunya tim K3 ya, tim K3, tim mutu semua tentunya sudah siap dengan segala berbagai cara strategi untuk mengatasi permasalahan. Dan insya Allah tim dari pengabdian masyarakat Mas bisa menginformasikan hal-hal yang konkret tadi, strategi-strategi sehingga yang harus dijalankan apabila menghadapi bencana. Terutama nanti bagaimana kalau pasien ya, apabila menghadapi pasien bila terjadi bencana entah itu gempa dan sebagainya. Dan saya
Dan saya pribadi sebagai pembimbing DPA mengucapkan terima kasih dengan apa namanya informasi yang begitu konkret dari pihak mahasiswa mau membuka rencana topik yang saya pikir ini topik yang cukup berat, tapi ini adalah masalah kita bersama yang dirasakan atau yang yang betul-betul dirasakan oleh klinik, dan ini tentunya bisa menjadi manfaat yang sangat dibutuhkan oleh klinik, dan saya berharap kegiatan pengabdian masyarakat ini akan berlanjut nantinya ke kegiatan-kegiatan lain. Tetapi mudah-mudahan tim dari MAS bisa memberikan masukan, bisa memberikan pengabdian yang baik bagi klinik. Dan apabila ada hal-hal yang kurang pas, mohon diinformasikan sehingga insya Allah mahasiswa bisa memberikan yang terbaik bagi klinik Nitipuran. Demikian yang bisa saya informasikan, dan jangan lupa dalam pelaksanaan pengabdian ini, karena ini pengabdian masyarakat mahasiswa, nanti ada beberapa target yang harus nanti di-share-kan juga ke klinik. Misalnya nanti ada video yang dibuat seperti itu. Dan tentunya semua ini untuk meningkatkan mutu dari klinik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa. Insya Allah tugas yang sudah dilakukan ini memberikan manfaat barokah bagi klinik Nitipuran. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak kepada Bu Elsa atas sambutannya. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Klinik, yang dimana di sini akan digantikan oleh Manajer Pelayanan Dr. Sari Murnani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Elsa Maria Rosa, yang selaku pemimpin angkatan ya DPA, teman-teman Mars yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Dr. Arinta Dewi selaku pimpinan klinik yang saat ini hadir. Beliau menyampaikan banyak terima kasih atas support dan dukungan dari teman-teman Mars terkait binaan kesiapsiagaan klinik dalam menghadapi bencana. Terus terang ini merupakan hal yang baru bagi kami, dan saya harapkan nanti ilmu yang ditransfer oleh teman-teman semua dari Mars bisa diserap dan dapat diimplementasikan oleh teman-teman staf yang ada di klinik HD Nitipuran. Saya harapkan setelah kegiatan ini kita masih bisa terus berkolaborasi ya Bu Elsa. Saya harap tidak hanya ini saja. Saya masih sangat butuh bimbingan maupun pendampingan terkait hal-hal dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di klinik HD Nitipuran yang rencananya akan mempersiapkan akreditasi di tahun 2022. Saya rasa hal ini menjadi support atau injek ya bagi teman-teman semua yang ada di klinik, bahwa memang banyak luas sekali sebenarnya yang harus kita siapkan dalam menghadapi kesiapan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pembelajaran atau kegiatan hari ini. Semoga dapat Oh, suaranya hilang ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Sari Murnani atas penyampaian sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu pretest kepada Saudara Adit Septian untuk mengirimkan. Ya, baik. Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengisi pretest yang sudah disediakan melalui kolom chat.
Link pretest sudah diberikan melalui kolom chat, yang di mana akan diisi melalui Google Form. Oke, kita berikan waktu sekitar 7 menit untuk pengerjaan dari pretest ini hingga pukul 13.25. Iya, Bu, ini lagi pretest. Apakah ada yang kesusahan untuk mengakses link pretestnya?
Oke, berhubung waktu menunjukkan pukul 13:25, maka sesi pretest sudah ditutup. Untuk agenda selanjutnya yaitu kita memasuki materi 1, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudara Adit Septian Ikhwan terkait tim tanggap darurat. Kepada Saudara Adit, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah. Baik, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan tim pada penanggulangan bencana sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Yang pertama ada Ketua Tim Tanggap Darurat, yaitu memastikan seluruh personil yang terlibat dalam tim tanggap darurat telah mendapatkan pelatihan sesuai tanggung jawabnya. Lalu B, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tanggap darurat secara keseluruhan. C, memastikan bahwa prosedur diikuti dan bantuan dapat didatangkan tepat pada waktunya. D, melakukan pemeriksaan ke dalam bangunan untuk memastikan tidak ada orang atau karyawan yang terjebak dalam tim evakuasi dan keamanan. Lalu berikutnya tim P3K atau Rescue atau First Aid Team. Yang pertama kewajibannya yaitu memastikan seluruh obat P3K tersedia di area kerja masing-masing dan dalam kondisi tidak terkunci. Lalu B, melakukan pengecekan atau stop opname dan mengisi checklist pemeriksaan kotak P3K setiap bulannya. C, melaporkan dan membuat pengajuan melalui internal memo kepada tim HSE apabila stok P3K yang tersedia di area masing-masing sudah habis. Personil P3K harus mendapatkan pelatihan mengenai berbagai teknik dan prosedur penanganan korban keadaan darurat, yaitu training P3K. Lalu, E, menyiapkan peralatan P3K saat keadaan darurat. F, memberikan pertolongan pertama kepada personel yang cedera dan membawa ke poliklinik atau fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat jika tidak tertolong dengan P3K yang tersedia di area masing-masing. Lalu G, mengisi daftar pemakaian obat-obatan P3K. Selanjutnya, tim pemadam kebakaran atau bahasa Inggrisnya firefighting. A, mendapatkan pelatihan pemadam kebakaran dengan APAR atau hydrant yang tersedia di area kerja. B, melakukan pemadaman kebakaran akan dilakukan sesuai dengan prosedur di mana pelatihan akan diberikan secara berkala. C, mengkoordinir salah satu personil yang ada untuk memadamkan listrik di panel listrik mesin dan panel listrik utama. D, mengetahui titik-titik alat pemadam api yang ada di sekitar area kerja. Dan terakhir, mensosialisasi posisi alat pemadam api yang terdapat di area kerja agar tidak terhalang oleh barang atau alat kerja. Lalu ada tim evakuasi, yaitu A, bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi terhadap karyawan, dokumen penting, dan barang atau material penting yang ada di lokasi keadaan darurat ke lokasi yang lebih aman. B, memandu karyawan menuju titik kumpul atau assembly point, gathering point, pada saat terjadi keadaan darurat. C, jika menemukan korban, tim segera melaporkan kepada tim P3K. Lalu D, menghitung jumlah personil saat berada di titik kumpul. Lalu berikutnya, tim keamanan, yaitu kewajibannya melakukan pencarian ke lokasi apabila terdapat personil yang tertinggal, dan melakukan evakuasi apabila kondisi memungkinkan. Lalu B, melaporkan kepada ketua tanggap darurat dan evakuasi bahwa seluruh karyawan tidak ada yang tertinggal di lokasi keadaan darurat. Setelah itu ada tim komunikasi eksternal, yaitu membantu P3K untuk menghubungi HRD, rumah sakit atau poliklinik terdekat. Lalu menghubungi operator mobil pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman bila diperlukan. Lalu tugas seluruh karyawan
yaitu semua personil harus mengetahui jalur evakuasi yang ada sesuai area kerja masing-masing dan harus tahu titik kumpul yang telah ditentukan. Lalu B, semua personil harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam tim tanggap darurat. Lalu C, melaporkan adanya kejadian kebakaran di area masing-masing kepada tim tanggap darurat. D, membunyikan alarm darurat apabila kebakaran tidak dapat dipadamkan dengan alat pemadam api. D. Lalu setelah tadi sudah ada tim dan kewajibannya, berikutnya alur penanganan bencana kebakaran adalah sebagai berikut. Ketika ada tanda bahaya, maka sesuai dengan yang tadi, kewajiban seluruh orang, yaitu memberikan alarm darurat bila kebakaran, lalu alarm sirenenya akan berbunyi. Berikutnya, petugas tim tanggap darurat bencana berkumpul di titik kumpul. Seperti tim gawat darurat, itu adalah petugas yang menjaga saat terjadi bencana. Jadi, sesuai dengan kewajibannya tadi. Lalu, ketua bersiap dan memberikan pengarahan dan membagi tugas dengan kelompok tim dan memastikan semua kelompok yang tadi sudah dibagi tadi melakukan tugas dan kewajibannya. Lalu, ini ada tugas sesuai dengan yang tadi, yaitu pertama ada membagi 4 kelompok tim, yang salah satu triase, mencari korban dan memasang label triase yang 4 itu terhadap korban. Lalu koordinator. Koordinator ini akan membagi-bagikan sesuai dengan tugas lagi, sesuai dengan helm jika kalau misalnya ada dilihat di lapangan ya. Untuk helm merah, itu koordinator api, membawa apar dan memadamkan api. Lalu ini biasanya bisa dilakukan oleh security dan petugas pemadam kebakaran unit. Lalu helm biru, ini untuk evakuasi pasien, dan biasanya dilakukan oleh perawat. Sementara helm kuning, ini petugas evakuasi alat-alat RS atau lalu ini dilakukan oleh bidan dan administrasi. Lalu helm putih itu dilakukan oleh perawat dan bidan dan petugas RM juga. Ini bertugas untuk menyelamatkan dokumen atau status pasien. Berikutnya komunikasi, yaitu menyalakan dan mematikan alarm, telepon pemadam kebakaran, direktur, manajer, karyawan yang sedang tidak berdinas menuju RS rujukan. Dan ini bisa dibantu oleh petugas yang lain dan counter. Lalu tugas transportasi, yaitu menyiapkan ambulans, dan ini bisa dilakukan oleh security. Setelah selesai pembagian tugas, tim berpencar sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah dibagi oleh ketua. Ketua memposisikan diri di titik kumpul dengan membawa toa dan berusaha menenangkan suasana agar pasien dan pengunjung tidak panik. Dengan pemakaian toa, ketua mengatakan seperti berikut. Perhatian, ada kebakaran atau bencana di ruang genset. Mohon pasien dan pengunjung harap tenang. Seperti itu kira-kira. Untuk pasien dan pengunjung yang bisa berjalan, dimohon untuk keluar menuju titik kumpul yang ada di depan rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bagi korban yang tidak bisa berjalan, dimohon tetap tenang karena akan ada petugas yang akan membantu untuk proses evakuasi. Untuk nanti SOP ada materinya sendiri terkait apa-apa saja yang perlu dilakukan. Saya kira tadi itu sudah menjelaskan tentang tim dan kewajiban dan tugas masing-masing. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adit atas penyampaiannya pada materi 1 ini. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi kedua, akan disampaikan oleh Bu Cici terkait SOP evakuasi kebakaran dan gempa bumi. Kepada Bu Cici, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang terhormat DPA kami, Dr. Elena, yang kami hormati Manajer Pelayanan Hiburan, Dr. Sari Munarni, yang kami hormati seluruh karyawan Klinik Nitipuran dan tim K3. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan SOP kesiapsiagaan bencana di klinik. Kemarin sebelum kita membuat SOP ini, kami sudah kunjung ke klinik, kemudian melakukan diskusi dengan tim K3 dan sudah melakukan analisis risiko kebencanaan di klinik, baik itu bencana yang terjadi secara internal maupun eksternal, dan dapat disimpulkan kemungkinan bencana yang akan terjadi di klinik hemodialisis Nitipuran, yaitu penanggulangan gempa bumi dan kebakaran. Selanjutnya saya izin share screen. Jadi di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama adalah SOP evakuasi pasien, peralatan, dan dokumen. Sudah dapat terlihat ya? Jadi SOP operasional prosedur. Belum ya? Halo dokter, belum terlihat dokter. Oh, belum terlihat, sebentar. Kok belum ya? Sebentar ya, sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Sebentar. Belum kelihatan dokter. Belum ya? Kok orang gitu sih? Saya bentar. Mulia, mungkin bisa minta tolong dibantu share screen mungkin deh, sekedar. Bu Cici sudah bisa itu share screen-nya? Mohon maaf, saya belum terlihat ini.
Sudah Bu Cici, tinggal dibuka saja filenya. Itu sudah terlihat layarnya Bu Cici. Tetapi saya yang tidak bisa melihat ini Bu Lia. Oh, sebentar. Mohon maaf, J. Sebentar. Tidak, tolong kalau Bu Lia yang share screen sakit. Nggih, saya bantu share screen-nya nggih. Bu Cici mau mulai dari yang SOP napa? Evakuasi pasien dan peralatan dan dokumen Bu Lia. Oh nggih. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Dokter. Nggih. Ampun, terima kasih Bu Lia. Mohon maaf sebelumnya nggih ada gangguan teknis ini. Jadi evakuasi pasien, peralatan dan dokumen untuk pengertiannya yaitu suatu usaha menyelamatkan pasien, peralatan dan dokumen dari suatu bahaya ke tempat yang aman. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan alur, evakuasi pasien, peralatan dan dokumen sehingga proses evakuasi dapat berjalan cepat dan tepat. Kemudian terkait dengan kebijakan SOP ini, yaitu peraturan pimpinan klinik terkait dengan nomornya mungkin nanti bisa berkoordinasi kembali karena kita belum mendapatkan kemarin terkait dengan kebijakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk prosedurnya, yang pertama prioritaskan penolong pasien daripada peralatan dan dokumen. Kemudian yang kedua, bila pasien dalam keadaan tersambung ke mesin hemodialisis, perawat terdekat dapat membantu pasien untuk melepaskan akses vaskuler terlebih dahulu sesuai dengan SOP. Kemudian yang ketiga, petugas melakukan evakuasi dengan mengutamakan pasien dengan mengikuti jalan keluar sesuai dengan denah penyelamatan atau evakuasi yang ada. Yang pertama, untuk pasien dan keluarga yang berada di lantai 1, petugas langsung mengarahkan menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan. Kemudian untuk pasien dan keluarga yang berada di lantai 2, petugas membimbing pasien dan keluarga melalui tangga darurat secara teratur dan sesuai jalur evakuasi menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, bagi pasien tidak bisa berjalan sendiri, dievakuasi menggunakan berangkat atau kursi roda. Yang keempat, personil dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, 1 kelompok bertanggung jawab terhadap pasien, kemudian 1 kelompok bertanggung jawab terhadap peralatan, dan 1 kelompok bertanggung jawab terhadap dokumen. Evakuasi pasien, peralatan, dan dokumen menuju berkumpul yang telah ditetapkan dengan mengikuti petunjuk arah keluar. Kemudian ikuti petunjuk tim K3. Yang terakhir, perhatikan faktor keselamatan diri saat melakukan evaluasi dan usahakan menghindari terjadinya korban jiwa. Kemudian pelayanan terkait yaitu unit hemodialisis Nitipuran dan seluruh unit di klinik Nitipuran.
terkait dengan SOP yang pertama sudah selesai, saya akan menyampaikan SOP yang kedua, yaitu SOP penanggulangan gempa bumi. Jadi ini SOP penanggulangan gempa bumi. Untuk pengertiannya, tata cara penanggulangan kebakaran untuk mencegah meluas. Ini mohon maaf, ini kebakaran atau gempa bumi? Ini gempa bumi. Jadi mohon maaf. Jadi penanggulangan gempa bumi yaitu penanganan untuk penanggulangan gempa bumi yang ada di klinik hemodialisis Nitipuran. Tujuannya yang pertama, menyelamatkan jiwa pasien maupun petugas klinik hemodialisis Nitipuran. Yang kedua, menyelamatkan sarana dan alat yang ada di klinik hemodialisis Nitipuran dan memikirkan tindak lanjut untuk pasien di klinik. Kemudian kebijakan sesuai dengan peraturan pimpinan klinik, untuk nomornya kita memang masih belum mendapatkan, tentang kebijakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk prosedur, yang pertama, jika terjadi bencana gempa bumi di klinik, tim K3 atau petugas penanggung jawab bencana segera menyembunyikan alarm dan memberikan pengumuman kondisi darurat melalui pengeras suara agar semua staf dan pengunjung atau pasien tidak panik. Yang kedua, tetap tenang ketika merasakan gempa atau mendengar bunyi alarm dan pengumuman bahwa sedang terjadi gempa. Yang ketiga, segera berlindung di bawah benda yang kokoh atau di samping dinding yang tidak ada benda tergantung. Duduklah di lantai dan menundukkan kepala ke arah lutut, lalu dilindungi bagian belakang kepala dengan kedua tangan dengan posisi meringkuk. Jika tidak ada meja, maka lindungilah wajah dan kepala dengan lengan, lalu merapat pada bagian dalam dinding atau tiang utama penyangga gedung. Hal ini untuk mencegah tertimpa reruntuhan bangunan. Yang keempat, jauhi benda yang bisa pecah dan jatuh menimpa. Bila sedang ada di meja kerja, menjauhlah dari kaca jendela lemari, pajangan, dan benda lain yang dapat jatuh dan menimpa kita. Tempat terlindung juga harus tetap diperhatikan. Misalnya di bawah meja kerja, di dinding koridor yang bebas dari kaca atau benda-benda yang mudah jatuh menimpa. Kemudian tetap diam di ruangan sampai goncangan berhenti dan aman untuk keluar. Ketika gempa sudah berhenti, ikuti petunjuk petugas tanggap darurat. Jika tidak ada petugas tanggap darurat, maka bisa berpindah ke titik kumpul. Gunakan tangga darurat dan dahulukan penyandang cacat. Yang keenam, staf sebaiknya tidak kembali ke ruangan dengan alasan apapun. Saat itu juga mereka harus meninggalkan ruangan atau gedung. Yang terakhir, perhatikan faktor keselamatan diri saat melakukan evakuasi dan usahakan hindari adanya korban jiwa. Kemudian terkait dengan unit pelayanan, semua unit pelayanan di klinik hemodialisis Nitipuran. Selanjutnya untuk SOP yang ketiga, yaitu SOP penanggulangan kebakaran. Pengertian dari penanggulangan kebakaran yaitu tata cara penanggulangan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan mengatasi kebakaran secara cepat dan sistematis sehingga kerusakan yang ditimbulkan seminimal mungkin. Tujuannya yaitu yang pertama, menyelamatkan jiwa pasien maupun petugas klinik hemodialisis Nitipuran. Yang kedua, menyelamatkan sarana dan alat yang ada di klinik hemodialisis Nitipuran dan memikirkan tindak lanjut untuk pasien di klinik. Terkait dengan kebijakan, yaitu peraturan pimpinan klinik nomor sekian tentang
kebijakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja. Prosedur yang pertama, tim K3 atau petugas penanggung jawab bencana segera membunyikan alarm dan memberikan pengumuman kondisi darurat melalui pengeras suara agar semua staf dan pengunjung atau pasien tidak panik. Yang kedua, perintahkan agar semua pengunjung segera keluar dan mengosongkan ruangan menuju assembly point atau titik kumpul. Yang ketiga, matikan panel sumber listrik. Yang keempat, saat alarm berbunyi lebih dari 10 detik berulang-ulang, para medik dan K3 segera membantu para pasien untuk keluar dari ruang perawatan beserta kelengkapan perawatan yang ada. Yang kelima, sedapat mungkin selamatkan perlengkapan untuk tindakan emergensi. Yang keenam, arahkan semua pasien, staf, dan pengunjung menuju assembly point atau titik kumpul yang telah ditetapkan dengan menggunakan penunjuk arah keluar. Yang ketujuh, gunakan tangga atau tangga darurat terdekat tanpa panik. Yang kedelapan, hubungi PMK atau petugas pemadam kebakaran terdekat untuk bantuan pemadaman kebakaran bila diidentifikasi adanya kebakaran. Yang kesembilan, lakukan tindakan pemadaman dengan peralatan yang tersedia sambil menunggu bantuan datang. Yang 10, hubungi nomor darurat kepolisian terdekat untuk pengamanan staf untuk pengamanan. Yang 11, staf sebaiknya tidak kembali ke ruangan dengan alasan apapun. Saat itu juga mereka harus meninggalkan ruangan atau gedung. Yang terakhir, perhatikan faktor keselamatan diri saat melakukan evakuasi dan usahakan hindari adanya korban jiwa. Kemudian pelayanan terkait, unit hemodialisis Nitipuran dan seluruh unit di klinik Nitipuran. Demikian 3 SOP yang sudah kita buat dengan melihat SOP yang di klinik Nitipuran kemarin. Jadi ada beberapa revisi dan mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf sekali tadi ada hambatan atau kendala. Jadi saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici atas penyampaian SOP-nya. Untuk yang selanjutnya kepada Bu Lia untuk penyampaian SOP selanjutnya yaitu terkait persiapan sarana dan prasarana. Pada Bu Lia dipersilahkan. Terima kasih Mas Aditya. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat? Untuk slide-nya apakah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Sudah ya. Suara saya jelas? Sangat jelas. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Mars, Bu Elsa, dan juga teman-teman pegawai klinik hemodialisis Nitipuran. Di sini saya membawakan materi ketiga, yaitu mengenai pengelolaan sarana dan prasarana dalam menghadapi bencana. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adit dan juga Bu Cici, di mana pertama untuk menghadapi bencana, klinik harus memiliki tim tanggap darurat. Kemudian klinik juga harus memiliki SOP. Nah, untuk mendukung kedua hal tersebut, diperlukan adanya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana. Sebenarnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018. Di sini sudah sangat lengkap mengenai K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik utama yaitu klinik hemodialisis Nitipuran. Nah, seperti yang kita tahu, untuk sistem K3 terdiri atas banyak standar. Standar nomor 9 adalah kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran atau emergency response plan. Disinilah kami dari mahasiswa Mars berusaha membantu tim K3 klinik untuk mempersiapkan standar nomor 9 ini. Nah,
Langkah-langkah dalam melakukan kesiapsiagaan bencana itu terdiri atas beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi risiko kondisi darurat atau bencana. Hal ini sudah kami lakukan kemarin waktu kami mahasiswa datang ke klinik hemodialisis Nitipuran. Kemudian kami juga melakukan analisis untuk risiko kerentanan bencana, di mana kerentanan yang mungkin terjadi adalah gempa bumi dan juga kebakaran. Nah, yang ketiga, kita harus melakukan pengendalian kondisi darurat atau bencana. Tadi yang pertama, membentuk tim tanggap darurat. Kemudian menyusun juknis tanggap darurat, menyusun standar prosedur operasional tanggap darurat. Nah, kemudian di sini menyediakan alat dan sarana serta prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi. Di sinilah nanti saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih alat dan sarana yang perlu kita siapkan dalam menghadapi bencana. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tadi, alat dan sarana yang harus ada adalah 1, rambu-rambu mengenai keselamatan dan juga tanda pintu darurat. Kemudian yang kedua, adanya jalur evakuasi. Yang ketiga, tersedianya titik kumpul atau assembly point. Dan yang keempat adalah tersedianya APAR atau alat pemadam api ringan. Mengenai rambu-rambu keselamatan. Rambu-rambu keselamatan ini sebenarnya terdiri atas berbagai rambu, tidak hanya rambu jalur evakuasi. Dan dibedakan berdasarkan warnanya. Untuk jalur evakuasi, warnanya adalah hijau. Kemudian untuk identifikasi bahaya, warnanya kuning seperti pada sampah infeksius, kita berikan tanda kuning karena dia berbahaya. Kemudian warna merah itu bisa digunakan untuk pemadam api, jadi petunjuk adanya APAR, dan juga sebagai larangan, seperti larangan merokok. Nah, material apa yang digunakan untuk rambu-rambu keselamatan ini, terutama pada jalur evakuasi, diperlukan stiker yang dapat menyala dalam gelap atau glow in the dark. Sehingga pada saat terjadi kebakaran atau gempa bumi yang memungkinkan terjadinya mati lampu, mati listrik, jalur evakuasi tetap dapat terlihat. Atau dapat juga digunakan akrilik dengan adanya lampu LED, sehingga lampu LED yang emergency, sehingga tetap dapat terlihat dalam kondisi gelap. Nah, untuk jalur evakuasi sendiri, dia terdiri atas berbagai rambu. Pertama, rambu jalur evakuasi. Di sini bisa dilihat, kita bisa memberi petunjuk ke arah mana jalur evakuasi itu berjalan. Kemudian apabila ada tangga, juga bisa ditambahkan dengan bentuk adanya tangga. Kemudian kita perlu memasang di mana pintu keluarnya. Jadi memberikan tanda exit pada pintu-pintu darurat. Kemudian apabila sudah dekat dengan titik kumpul, yaitu misalnya sudah berada di luar gedung, kita bisa tambahkan adanya arah titik berkumpul. Jadi bukan arah jalur evakuasi lagi, tapi arah titik berkumpul. Dan nanti terakhir di tempat titik berkumpul, kita bisa berikan papan rambu titik kumpul atau assembly point seperti yang terlihat di layar ini. Nah, untuk penempatan rambu-rambu tersebut, seperti apa seharusnya? Untuk rambu exit dan juga titik kumpul, harus tinggi minimal 198 cm dari lantai, agar dapat terlihat jelas bagi pengunjung maupun karyawan dan juga pasien. Kemudian untuk rambu jalur evakuasi, bisa berada pada ketinggian 114 hingga 168 cm dari lantai. Namun, jalur evakuasi dapat juga diletakkan di rendah, tidak lebih dari 46 cm, agar dapat terlihat bila kondisi ruangan dipenuhi asap kebakaran. Nah, kemudian selain rambu-rambu tadi, diperlukan adanya pintu darurat. Berdasarkan Permenkes, sebenarnya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebagai pintu darurat, yaitu di mana bangunan atau gedung yang lebih dari 2 lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat. Nah, untuk klinik hemodialisis Nitipura ini hanya 2 lantai, sehingga sebenarnya pintu darurat ini tidak diperlukan karena persyaratannya adalah yang lebih dari 2 lantai. Kemudian tangga darurat. Nah, tangga darurat ini diperlukan karena klinik hemodialisis Nitipuran memiliki 2 lantai, sehingga harus memiliki tangga darurat. Nah, tangga darurat ini sebenarnya harus dilengkapi dengan tadi pintu darurat yang tahan api diutamakan, dengan arah pembukaan pintu ke arah tangga dan bisa menutup secara otomatis. Kemudian pintu juga harus dilengkapi dengan petunjuk exit atau keluar tadi dengan warna terang dan dapat terlihat saat gelap. Kemudian tangga harus memiliki lebar minimal 1,2 meter dan tidak boleh menyempit ke arah bawah.
Juga sebaiknya dilengkapi dengan pegangan tangan yang kuat dan juga lebar injakan tangga minimal 28 cm. Nah, memang untuk diterapkan di klinik mungkin agak sulit karena bangunannya sudah tersedia, tapi mungkin kita bisa cek untuk lebar minimalnya dan tidak menyempit ke bawah serta adanya pegangan ini seharusnya bisa diterapkan di klinik. Kemudian untuk jalur evakuasi sendiri ada kriterianya, yaitu 1, memiliki akses langsung ke jalan atau ruang terbuka yang aman dan dilengkapi dengan penanda, yaitu rambu-rambu tadi yang jelas dan mudah terlihat. Dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Kemudian jalur evakuasi harus bebas dari benda yang mudah terbakar atau benda yang dapat membahayakan. Dan juga bersih dari orang ataupun barang yang dapat menghalangi gerak dan tidak melewati ruang yang dapat dikunci. Kemudian jalur evakuasi memiliki lebar minimal 71 cm. Yang terakhir adalah titik kumpul. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, titik kumpul itu seharusnya memiliki jarak minimum dari bangunan dan gedung sebesar 20 meter. Gunanya untuk melindungi pengguna dari keruntuhan atau bahaya lainnya. Titik berkumpul ini dapat berupa jalan atau ruang terbuka. Dan tidak boleh menghalangi akses dan manuver apabila nanti mobil pemadam kebakaran butuh untuk datang. Titik kumpul ini harus memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman dan tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan ataupun tim medis. Nah, kemarin dari hasil diskusi tim mahasiswa dengan tim K3 klinik bisa disimpulkan bahwa titik kumpul berada di luar bangunan klinik, di luar tempat parkir juga, jadi di pojok di jalan itu ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi lebih lanjut. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai APAR. APAR adalah alat pemadam api ringan. Nah, pemilihan APAR ini sebenarnya harus sesuai dengan karakter kebakaran. Kebakaran itu bisa dibagi dengan berbagai jenis, di mana kebakaran kelas A itu disebabkan oleh bahan padat kecuali logam, yaitu seperti kertas, kain, karet, dan plastik. Untuk kebakaran kelas B disebabkan oleh bahan cair atau gas yang mudah terbakar, seperti minyak, alkohol, dan solvent. Sedangkan kebakaran kelas C disebabkan oleh instalasi listrik bertegangan. Nah, jenis APAR yang dipilih harus sesuai dengan karakter kebakaran tadi. Jenis APAR yang berisi cairan ataupun air bisa digunakan untuk kebakaran kelas A. Sedangkan APAR yang berisi aqueous film forming foam atau AFFF itu bisa digunakan untuk kebakaran kelas A dan B. Kemudian APAR untuk jenis serbuk kimia atau dry chemical powder bisa digunakan pada kebakaran kelas A, B, dan C. Dan yang terakhir APAR jenis karbon dioksida bisa digunakan pada kebakaran kelas B dan C. Seringkali yang digunakan secara umum adalah APAR jenis dry chemical powder karena bisa digunakan pada hampir semua jenis kebakaran. Nah, penempatan APAR ini pun sudah diatur di Permenkes nomor 52 tahun 2018. Di mana pada fasilitas pelayanan kesehatan jarak antar APAR dituliskan tidak lebih dari 25 meter. Namun pada peraturan menteri lain, yaitu peraturan PUPR, seringkali disebutkan bahwa jarak antar APAR adalah maksimal 15 meter. Nah, kemudian APAR ini harus mudah terlihat, termasuk mudah terlihat ada instruksi pengoperasiannya dan juga tanda identifikasinya. Kemudian mudah dicapai. Kemudian diletakkan pada atau di dekat koridor atau lorong yang menuju exit. Dan diletakkan dekat area yang memiliki potensi bahaya kebakaran. Kemudian APAR pun perlu ditempatkan sesuai dengan karakteristik tempat, yaitu karakteristik kemungkinan kebakaran yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian hindari tempat yang menyebabkan korosif. Jika diletakkan di luar ruangan, APAR harus terlindungi dari kerusakan. Kemudian dalam area khusus, apabila bahan yang disimpan mudah terbakar, yaitu di dalam ruangan kecil atau tempat tertutup, APAR bisa diletakkan di luar ruangan. Nah, yang penting di sini adalah kapasitas APAR minimal 2 kg. Dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 APAR untuk ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 25 meter persegi dan minimal 2 buah APAR kimia untuk luas tempat parkir tidak lebih dari 270 meter persegi. Kemudian, setiap sumber daya manusia, fasilitas pelayanan kesehatan, ataupun setiap pegawai di klinik mampu menggunakan APAR sesuai dengan SOP-nya yang tersedia di tabung APAR.
Dan APAR ini harus dilakukan pemantauan kondisi dan masa pakai secara berkala minimal 2 kali dalam setahun. Nah, cara pemasangan APAR harus dipasang di dinding atau diletakkan dalam lemari kaca yang disertai palu pemecah, sehingga dapat digunakan dengan mudah saat diperlukan. Pemasangannya dengan ketinggian maksimum 120 cm. Jadi bagian paling atas APAR maksimum 120 cm dari permukaan lantai. Kecuali untuk jenis karbon dioksida dan bubuk kimia kering, minimum 15 cm dari permukaan lantai. Jadi keduanya ini harus bisa dipenuhi ya untuk yang jenis CO2 dan bubuk kimia kering. Dan tidak boleh dipasang di ruangan dengan temperatur lebih dari 49 derajat Celcius dan di bawah 40 derajat Celcius. Nah, untuk penanda APAR ini sudah diatur di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana untuk penanda APAR untuk di dinding bisa diletakkan bentuk segitiga sama sisi dengan dasar berwarna merah. Kemudian APAR diletakkan di bawahnya. Apabila APAR diletakkan di kolom, kolom tersebut harus diberikan tanda pemasangan mengelilingi kolom. Kenapa harus mengelilingi kolom? Agar dapat terlihat dari sisi belakangnya. Apabila kita berada di belakang kolom, kita tetap bisa melihat bahwa di sana terdapat APAR. Nah, contohnya seperti ini cara pemasangannya. Jadi ada identifikasi lokasi pemadam kebakaran. Kemudian ini diletakkan di dinding ya, tidak dengan kotak. Jadi ada bracket dinding. Sebaiknya tiap pemadam diberi nomor urut masing-masingnya, sehingga kita tahu ada berapa jumlah APAR di klinik hemodialisis Nitipura. Untuk tingginya, jadi untuk penandanya itu 1,25 meter 25 cm. Jadi kita beri tanda, kemudian untuk tinggi APAR-nya paling rendah 15 cm dari dasar dan paling atas tingginya 1 meter 20 cm. 20 cm. Nah, ini sekilas saya jelaskan cara penggunaan APAR. Seringkali disingkat sebagai TATS, yaitu tarik kunci pengaman, arahkan ke dasar api, tekan gagang, sapukan dari sisi ke sisi. Nah, label cara penggunaan APAR ini seharusnya ada di setiap APAR yang ada di klinik. Dan setiap SDM di klinik seharusnya sudah dapat melakukan penggunaan APAR ini. Nah, tadi yang dijelaskan itu adalah proteksi kebakaran secara pasif, yaitu tadi jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, dan tempat titik kumpul. Namun, ada juga proteksi kebakaran yang harus dilakukan secara aktif, yaitu tadi APAR sudah kita jelaskan, bisa juga dengan sprinkler, kemudian yang harus ada adalah detektor panas dan smoke detector. Jadi, adanya peringatan dini di setiap bangunan gedung itu seharusnya ada, agar dapat memberikan peringatan berkaitan dengan bahaya. Persyaratannya memiliki detektor panas asap dan juga nyala api atau head detector. Untuk penempatan dan pemasangannya bisa mengacu pada peraturan yang berlaku lainnya. Nah, di sini nanti saya mau mengajak teman-teman klinik untuk melakukan evaluasi. Jadi khususnya untuk tim K3. Pertama, apakah sudah terdapat rambu-rambu dan tanda pintu darurat? Mungkin kemarin ketika kami datang memang belum terpasang ya untuk rambu-rambu dan tanda pintu darurat. Kemudian yang kedua, untuk jalur evakuasinya apakah sudah dibuat? Nah, kemarin hasil diskusi kita bersama sudah dibuatkan jalur evakuasi. Jadi tinggal kita pasang rambu-rambu mengenai keselamatannya tadi. Kemudian untuk penentuan titik kumpul yang sesuai dengan kriteria, kemarin hasil diskusi kita juga sudah sesuai ya, sudah kita tentukan di mana titik kumpulnya. Nah, mengenai APAR ini, memang di klinik hemodialisis Nitipura sudah terdapat APAR. Nah, apakah sudah sesuai dengan kriteria? Seperti contohnya minimal 2 kg, kemudian penempatan dengan tinggi maksimal 120 cm dan diberikan tanda. Kemudian jarak antar APAR kalau mengacu pada Permenkes tadi 25 meter, sedangkan beberapa peraturan lainnya seringkali menyebutkan 15 meter dan dilakukan monitoring 2 kali setiap tahunnya. Mohon maaf yang kelima ini maksudnya apakah sudah ada sistem peringatan dini seperti alarm. Jadi yang kita tahu kemarin waktu kami semua datang, memang belum ada sistem peringatan dininya. Nah, ini saya coba ilustrasikan. Kemarin saya mendapatkan denah klinik ya untuk bangunan utama. Untuk bangunan lantai 1 luasnya 296,45 meter persegi. Kemudian luas lantai 2 adalah 216,45 meter persegi.
Cara menghitung ini saya dapatkan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Jadi luas bangunan kita bagi dengan luas bangunan yang perlu dilindungi oleh APAR. Kemarin kita ambil jarak antar aparnya adalah 15 meter. Sehingga untuk di lantai 1 kebutuhannya 1,68 atau minimal 2. Dan di lantai 2 ditemukan angka 1,22, kita bulatkan menjadi 2, jadi minimal juga 2. Jadi untuk berdasarkan peraturan menteri sebenarnya untuk di lantai 1 minimal ada 2 apar dan di lantai 2 minimal ada 2 apar juga. Untuk ukurannya itu memang didasarkan pada kemungkinan kebakaran yang dapat terjadi, ukuran aparnya. Nah, ini tadi saya melakukan sedikit evaluasi. Mungkin dari teman-teman klinik bisa bergabung ya. Untuk yang pertama ini, mungkin kesalahannya apa, Nje? Monggo. Kesalahannya itu tempat aparnya, misalkan kita mau mengambil apar, itu kita terhalang troli, itu dok, dan terlalu tinggi. Kemungkinan jadi susah mengambilnya, menurut saya itu. Nje, benar. Untuk yang pertama ini, jika berdasarkan tadi, memang satu, penempatannya terlalu tinggi. Kedua, tidak dapat diraih ya karena tertutup banyak barang. Sebenarnya sudah benar, sudah diberikan ada rambu penempatan apar. Namun tadi seperti yang sudah dikemukakan mengenai peraturan menterinya, apabila diletakkan di kolom seharusnya penandanya mengelilingi kolom. Sehingga apabila ada orang yang berada di belakang kolom juga dia bisa tahu ada apar di situ. Untuk yang kedua ini, kira-kira apa kurangnya? Itu nggak ada ini, nggak ada tandanya. Oke, belum ada penandanya. Kemudian untuk ukuran tingginya tadi saya masih kurang tahu ya, untuk ukuran tingginya apakah sudah benar atau belum. Tapi untuk minimal 15 cm dari lantai jelas sudah terpenuhi. Gitu. Kemudian tidak ada penandanya. Jadi penandanya mungkin bisa dipindahkan dari yang kolom tadi segitiga bisa dipindahkan ke yang dinding ini tadi. Mungkin sekian dari saya. Ya, itu tadi 20 kilo juga ya? Kok 20 minimal 2 kilo. Sorry, 22 kilo. Ini sudah yang sebelumnya di gambar sebelah ini 2 kilo memang sudah ini ya. Untuk tadi yang saya lihat yang ini saya kurang tahu, nanti coba ditanyakan, tadi saya tidak mengecek. Untuk yang kedua ini saya lihat 3 kilo. Oh, ini kalau ini sudah sesuai ya, cuman penandanya karena minimal 2 kilonya. Penandanya ini yang hanya yang di lantai 1. Sebenarnya di lantai 2 juga sudah ada. Nanti bisa kita lakukan evaluasi sebenarnya penempatannya bagaimana. Ya. Oke, berarti sudah di-exercise langsung ya oleh tim. Jadi bisa terlihat kekurangannya berapa, penempatannya harus seperti apa, dan exercise tadi membuat pihak rumah sakit, pihak klinik berarti bisa menambah lagi, ya kan? Dan kemudian mengenai ini tadi apa namanya helm-helm yang merah kuning, merah hijau tadi itu penempatannya sudah ada atau belum? Ini mohon maaf Bu Elsa, ini saya sudahi dulu materi saya, nanti kita lanjut ke FGD, Nje. Oh ya, sip. Oke, monggo. Terima kasih untuk materi dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Lia atas penyampaian materinya. Masuki agenda selanjutnya yaitu forum group discussion. Kepada seluruh peserta, silakan untuk apabila terdapat pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait dari SOP-SOP yang telah disampaikan sebelumnya kepada pemateri-pemateri kita, jadi bisa kita diskusikan saat ini. Monggo Bu Elsa tadi bisa mulai diskusi, Nje. Ya, saya hanya ingin mengklarifikasi saja. Berarti kan tim sudah melakukan exercise terhadap kondisi di lapangan begitu ya, dan kemudian melihat ada temuan-temuan yang tidak sesuai dengan standar seperti itu. Nah, yang tidak sesuai standar berarti ada tentang pelabelan begitu ya. Kemudian ada
jarak penempatan. Nah, tapi untuk jumlah di sini sudah memenuhi semua ya, di lantai 1, 2, di lantai 2 itu semua sudah yang terpenuhi mana, yang belum terpenuhi mana, sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak rumah sakit, pihak klinik nantinya. Kalau dari diskusi kemarin sudah lebih malah ya. Setahu saya total ada 9 di klinik. Monggo bisa dikoreksi kalau dari tim K3 klinik. Oke, mungkin. Ya, Dok, untuk jumlah APAR yang tersedia di klinik itu ada 9 APAR kemarin. Sudah ada semua itu. Jadi untuk di lantai 1 berapa, Nji? Di lantai 1 itu yang di ruangan tindakan ada 2. Dua APAR. Terus yang di ruang tunggu bawah itu ada 1. Terus di pintu masuk ruang bawah itu juga ada 1 di dekat pintu kaca. Terus yang belakang di tempat dekat ruang reus, di dekat pintu masuk ruang reus itu ada 1. Terus di dekat mesin RO itu juga ada 1. Terus yang di ruangan atas, di dalam ruangan tindakan itu ada 1 APAR. Terus yang di pintu keluar ruang atas itu juga ada 1. Jadi ada 2 yang di atas. Oke. Itu dokter, sama di ambulan 1. Jadi untuk jumlahnya sudah memenuhi memang. Jadi berarti nanti disebutkan aja hasil temuannya, kebutuhannya sudah untuk jumlah sudah mencukupi, yang belum sesuai standar apa, sehingga lebih enak nantinya untuk membuat laporan, begitu ya? Oke. Terima kasih, Bu Elsa. Oke. Mungkin dari tim K3 klinik ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, mohon maaf dokter. Mohon maaf, ini saya mau bertanya, Dok. Ini saya perwakilan dari tim K3. Yang mau saya tanyakan itu mengenai untuk petugas tanggap darurat. Perbedaan kita dengan rumah sakit dan klinik itu kan di rumah sakit mungkin sudah tersedia untuk tim tanggap darurat. Dari jumlah personilnya mungkin dia sudah tersedia karena dari SDM-nya cukup banyak. Sedangkan kita keterbatasan petugas nih dokter nggih, tanggap daruratnya kan kita cuma ada, kalau yang tim itu kita ada 3. Saya, Mas Ardi, dan juga Pak Yudi. Dan untuk yang saya tanyakan itu kalau di rumah sakit kan tersedia itu ada helm dan ada artinya untuk petugas yang warna kuning itu sebagai apa, warna merah itu sebagai apa, kan sudah terbagi tugasnya. Nah, untuk di klinik kan kita nggak ada itu. Dan yang kedua itu masalah apabila terjadi bencana ini di klinik ya, misalnya ada terjadi bencana. Nah, berhubung kita keterbatasan personil, itu gimana caranya kita untuk membagi tugas kepada personil? Karena pada sekarang itu jumlah personil yang ada itu bawah jelas ada 3 perawat, nggih. Atas ada 2 perawat dan ada 1 dokter dan ada 1 cleaning service dan juga 1 admin, itu aja. Itu yang ada di klinik. Nah, itu misal ini terjadi bencana di klinik, itu kita untuk pembagian tugasnya itu kita seperti apa kalau menurut teman-teman yang dari Mas UMY? Mungkin nanti bisa dijelaskan agar kami ada tahu gimana caranya untuk membagikan tugas ke teman-teman. Terus sekalian aja Dok ya, ini yang pertanyaan kedua ya dokter. Pertanyaan kedua itu kemarin kita pada saat teman-teman dari Mas UMY itu berkunjung ke klinik Nitipuran, kita juga sempat ngobrol untuk masalah jalur evakuasi pasien apabila terjadi bencana. Dan kemarin kan kita menemukan beberapa alternatif, karena alternatif itu ada halangannya juga kemarin. Yang satu halangannya ada panel listrik. Terus yang satunya kita halangannya ada genset yang menghalang di situ, dan kemungkinan lagi ada mobil di situ karena itu memang pintu tersebut ada
pas di ruangan tempat parkir mobil klinik. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, menurut teman-teman dari Mas UMY itu sebaiknya kita itu jalur evakuasinya itu mau lewatnya itu yang sebelah mana, ataukah tetap kita lewat yang pintu kaca tapi melewati panel, atau kita mau melewati pintu yang itu ada gensetnya itu tapi nanti kita terhalang satu genset, kedua mungkin terhalang mobil karena itu untuk parkiran mobil. Nah, itu nanti mohon untuk diberi masukan ke kami baiknya seperti apa untuk jalurnya, mungkin nanti bisa dijelaskan ke kami. Sepertinya itu dulu dokter, nanti bisa saya sambung kembali atau Mas Ardi nanti ada pertanyaan. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Okin ya. Ini saya ya ini bisa mungkin yang pertama tadi bisa dijawab oleh Mas Adit ya mengenai tim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab ya Mas. Di sini yang penting tadi sudah tahu dulu kewajiban-kewajiban dari tiap role tadi yang sudah disiapkan ya, terutama yang pakai helm tadi. Jadi yang helm tadi itu kan fokusnya itu ke ini ya, ke evakuasi apa aja yang perlu dievakuasi dan jenis-jenisnya. Dan nanti kalau misalnya itu sudah jelas dan lebih difokuskannya ke situ, karena nanti kalau misalnya yang pakai evakuasi itu sudah tahu tentang P3K, yang evakuasi sudah tahu tentang apa kewajiban komunikasi, kewajiban tentang pemadam kebakarannya sendiri, lalu misalnya ada P3K dan ketua tim tanggap darurat, itu sebenarnya bisa. Kalau menurut saya, kalau di suasana keterbatasan sumber daya, menurut saya ya. Tapi idealnya harus ada satu orang ya setidaknya untuk memenuhi job desk tadi. Tapi kalau saya rasa itu bisa dirangkap seperti itu. Tapi walaupun seharusnya nanti kalau misalnya di situasi bencana beneran, pasti harus ada yang standby di tempat dan ada yang tadi evakuasi. Mas. Jadi menurut saya nggak ideal kalau misalnya yang evakuasi dia dia merangkap sebagai ketua tim seperti itu. Mungkin yang teman-teman ada yang ingin menambahkan. Dari Mas Aditya atau Bu Cici? Ada yang mau menambahkan dulu? Halo dokter. Selamat berjumpa. Monggo Bu Cici. Terkait dengan evakuasi kan kita bisa bagi ya dalam satu klinik itu ada berapa unit. Kemudian ada berapa petugas yang jaga. Jadi untuk tim evakuasi itu minimalkan ada 4 ya, tadi yang seperti yang disampaikan. Jadi ada yang bertugas sebagai tim API, kemudian tim evakuasi dokumen, pasien, dan yang satunya tadi apa nih? Evakuasi alat-alat ya. Jadi mungkin dalam satu shift itu biasanya yang jaga ada berapa nggih? Ada 4 orang mungkin itu bisa dibuatkan jadwal tim seperti itu kalau di tempat kami. Jadi satu yang bertugas di topi merah, kemudian yang kedua di topi biru, kuning, dan putih seperti itu. Walaupun tetap ada tim yang utama ya, mungkin nanti bisa ditunjuk sebagai ketua atau koordinator tim bencananya dan yang lain-lain. Mungkin tambahannya dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Cici. Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kan pada setiap kali shift jaga ada total berapa? 5 perawat ya, 2 di atas, 3 di bawah. Kemudian tadi 1 dokter, 1 petugas admin, 1 CS. Jadi biasanya total ada 8 orang. Nah, ini masing-masing bisa mengambil 1 posisi. Jadi minimal ada 4 orang yang sudah mengambil posisi masing-masing.
khusus karena ini ada 2 lantai, saya sarankan di atas dan di bawah masing-masing memiliki PJ untuk pasien. Jadi satu PJ pasien yang helmnya warna apa nih? Warna kuning ya. Jadi yang di atas tuh ada 1 untuk pasien, di bawah 1 untuk pasien. Kemudian petugas administrasi bisa bertugas menjadi evakuasi dokumen. Kemudian untuk yang pemadam bisa dialihkan ke CS. Jadi CS bertugas untuk memadamkan api. Kemudian untuk yang petugas untuk penanganan pasien, di sini kita kemarin juga sudah diskusi, pasien ini seharusnya sudah bisa melakukan evakuasi dari mesin HD secara sendiri. Jadi pasien juga harus diedukasi bagaimana cara mereka melepaskan akses vaskularnya, sehingga pasien-pasien yang dapat berjalan sendiri, yang masih mandiri, mereka bisa melakukan evakuasi sendiri, sehingga petugas yang bertanggung jawab terhadap pasien bisa berfokus pada pasien-pasien yang bed rest, pasien-pasien yang membutuhkan kursi roda, sehingga proses evakuasi dapat berlangsung lebih aman. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi dari 4 orang tadi, karena mungkin memang ada 2 lantai, bisa ditambahkan di atas tetap ada PJ pasien. Jadi kemungkinan ada 5 orang gitu yang memiliki tugas untuk menggunakan helm tadi. Begitu. Bagaimana tanggapannya? Ya. Ya, sebentar. Cukup itu dulu aja, Dokter Lia. Bisa dilanjut ke pertanyaan kedua dulu. Kami tak diskusi dulu. Nanti kalau memang ada tambahan, saya masuk kembali, gitu, Dokter. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tadi pertanyaan nomor 2, apa nih? Ada Mas Aditya. Pertanyaan kedua tadi, Dokter, masalah jalur evakuasi yang di klinik Nitipuran. Itu kan kemarin kita sempat melihat secara langsung untuk jalur evakuasi, tapi ada 2 jalur kemarin, Dokter, nggih. Yeah. Tapi jalur yang ke-1 itu yang kita lewat panel listrik itu, Dokter. Yeah. Terus yang jalur kedua itu yang kita buka ternyata lah Pak ada genset di situ, itu kemarin. Dan yang saya tanyakan itu, kalau menurut teman-teman dari Mas, itu lebih baik kita mengambil yang mana, gitu loh, Dokter, karena di 2 jalur itu kita ada penghalangnya semua, istilahnya resikonya ada semua, gitu loh, maksudnya. Kalau yang satu resikonya kan panel listrik, yang satu resikonya kita genset dan mobil parkir. Nanti kita bisa tubruk-tubrukannya di situ karena ada mobil yang parkir di situ, gitu maksudnya. Dari teman-teman dari Mas mungkin bisa memberikan masukan buat kita harus lebih baik memilih yang mana, gitu maksudnya, untuk jalur evakuasi. Seperti itu, Dokter. Oke, Dokter Nuwun, Mas Oki. Monggo dari teman-teman dulu, ada yang mau menjawab dulu? Mas Aditya, Mas Adit, Nopo Bu Cici. Halo. Mungkin saya coba menjawab ya. Terkait dengan jalur evakuasi, memang kemarin ada 2 titik yaitu ya. Yang satu memang terkendala di panel listrik ya, dekat panel listrik. Kemudian yang pintu yang pertama itu terkendala ada genset dan mobil parkir di sana. Mungkin kalau dari sisi pertimbangan, kalau memang itu terjadi kebakaran, lebih amannya tetap lewat yang pintu genset ya. Jadi mungkin di sana bisa dibuat lebih clear mungkin ya untuk genset, kemudian untuk parkir mungkin bisa lebih diatur. Pada saat parkir mungkin bisa ditata yang paling tidak bisa untuk akses keluar seperti itu mungkin, jadi bisa pengaturan di kendaraannya. Jadi supaya untuk akses keluar itu tetap memungkinkan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Monggo dari teman-teman yang lain. Ya, baik Bu Cici, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, Adit mungkin mau menyampaikan? Halo. Ya. Izin menyampaikan, ini berdasarkan pendapat juga ya, karena ini
Dua-duanya berisiko ya menurut saya kalau misalnya dari Jalur. Tapi kalau menurut pertimbangan saya ya masih ini sih, Mas, mengikuti arah kebakarannya tadi. Kalau misalnya kebakarannya masih sempat belum besar, terus nggak ekstensif, tapi di lantai atas, saya kira yang jalur yang lewat genset itu paling viable sih. Tapi kalau misalnya yang sudah di lewat yang gensetnya itu sudah terbakar, saya kira yang panel listrik itu lebih viable. Karena yang gensetnya ini, saya kira kalau kebakaran itu lebih ini ya, lebih rentan meledak. Dan itu impact-nya nanti bisa sampai menutup malah jalur evakuasinya. Soalnya kan ini di depan pintu pas. Itu. Oke, terima kasih Adit atas jawabannya. Untuk selanjutnya dari Bu Lia mungkin ada tanggapan? Oke. Memang kedua jalur tersebut memiliki resiko yang masing-masing, J. Yang pertama, untuk pasien di lantai 2, kemungkinan besar apabila pasien di lantai 2 ada yang membutuhkan kursi roda maupun brankar, mau tidak mau jalur evakuasi harus melewati RAM. Di mana RAM itu kan di samping dan nanti turun memang akan di depan panel listrik ya. Jadi ikut masuk ke pintu keluar yang panel listrik. Jadi mau tidak mau memang itu akan menjadi jalur evakuasi apabila pasien membutuhkan kursi roda maupun brankar. Nah, akan tetapi tadi bisa digunakan kalau pasiennya aman, dia bisa menggunakan tangga karena lebih cepat untuk keluar, dan juga karena titik kumpul kita rencanakannya lebih dekat juga terhadap pintu yang genset, itu bisa digunakan sesuai sarannya tadi dari Bu Cici. Jadi genset bisa kita atur. Kemungkinan paling besar, paling mungkin adalah genset kita pinggirkan, kemudian parkiran di belakang genset adalah parkiran motor, sehingga jalurnya lebih luas. Karena selama ini yang di belakang genset adalah parkiran mobil. Jadi parkiran motor satu jalur, seperti itu nanti satu jalurnya masih bisa untuk lewat orang. Gitu. Itu juga bisa membuat jalur yang di depan RAM bisa lebih luas, karena selama ini parkiran motornya kan yang di sekitar RAM itu ya, jadi turun di lobi depan ada parkiran motor di samping. Itu juga jadi di situ bisa lebih luas. Kalau saran dari saya sih seperti itu. Jadi memang pasti ada karena kita tidak membangun bangunan dari awal, jadi kita tidak membuat jalur evakuasi dari awal, tapi kita harus bisa menggunakan apa yang sudah ada dan memaksimalkannya. Kemungkinan besar sih saran dari saya seperti itu. Berarti itu kesimpulannya itu berarti bisa kita gunakan semua ya dokter untuk jalur evakuasi dua-duanya ya. Mungkin kalau untuk yang lewat pintu tengah yang dekat genset itu kan untuk pasien yang bisa jalan lah, mungkin bisa, atau keluarga pasien. Tapi kalau pasien yang harus menggunakan peralatan, entah itu kursi roda ataupun brankar, mungkin tetap kita evakuasi, bisanya melewati yang panel listrik itu memang iya. Kalau kita lewat yang tengah tetap nggak bisa keluar lewat situ karena pintunya kursi roda aja ngepres itu dokter nggih. Ya, nggih. Matur nuwun dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Oki atas pertanyaannya dan seluruh pemateri juga. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin didiskusikan? Atau mungkin tadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi, Mas Oki? Iya, ya sebentar, ini Mas Ardi mau menambahkan, Mas, sebentar ya. Baik. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Mas. Nah, saya cuma mau menambahkan. Tadi kan dijelaskan kalau tim tanggap darurat itu bisa nanti
menggunakan SDM yang ada. Karena kan kita 2 shift, mungkin cuma dalam satu shiftnya ada 8 orang. Itu nanti kalau kita dibagi dalam tanggung jawab yang sesuai dengan helm merah, biru, kuning, dan putih, itu nanti berarti setiap ada petugas yang tanggung jawabnya di tanggap darurat itu kan setiap harinya belum mesti ada. Berarti kita harus buat tim itu setiap hari berarti. Karena kan nggak tahu bencana itu datangnya kapan kan gitu. Nah, ya itu mungkin tambahan pertanyaan dari saya. Oke, baik Mas. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi dari pemateri? Ya, jadi terkait tim memang sebaiknya pasif itu ada petugas yang memang dijadwalkan ya Mas. Jadi setiap shift itu umpamanya unit bangsal apa seperti itu yang jaga ada 4 orang, ya 4 orang itu dijadwalkan di tim siaga tersebut. Jadi di unit itu dibuat jadwal tim. Jadi untuk topi merah siapa, kemudian yang putih siapa, biru dan kuning siapa. Jadi tidak berbeda dengan ini ya, struktur dari tim tanggap bencana. Seperti itu. Jadi setiap jadi di luar tim secara keseluruhan itu dibentuk tim-tim kecil gitu. Jadi per shift itu nanti kan bisa dibuat papan itu yang ditulis tim siaga bencana seperti itu. Yang pada hari itu umpamanya yang jaga A, B, C, D gitu. Jadi nanti masing-masing tuliskan untuk yang penanggung jawab di helm merah siapa, kemudian yang putih siapa, biru siapa. Seperti itu ya Mas ya. Berarti kalau di kami seperti itu. Kalau di shift-nya itu ada leadernya, mungkin leader itu yang bisa bagi untuk buat tim tanggap darurat ya, untuk setiap harinya. Oke, betul. Ya, jadi mungkin bisa dibuat jadwal mungkin ya dalam 1 bulan kan biasanya untuk jadwal jaga sudah tertera. Nanti bisa ditunjuk koordinator timnya siapa yang akan menunjuk teman-teman itu. Seperti itu. Ya, paham Bu Cici. Sudah paham. Berarti beda dengan struktur ini ya Bu Cici ya, struktur K3 yang ada sekarang gitu loh Masnya Bu Cici. Jadi kita bagikan kembali ke teman-teman sesuai dengan shift jaganya ya Bu Cici ya, untuk tim maksudnya tim siaganya gitu loh maksudnya. Ya, siaga daruratnya iya. Jadi siaga darurat kan tim yang ada pada saat itu. Kemudian nanti timnya akan melapor ke yang tim utama seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Cici. Sudah paham ya kami ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Ya. Ya. Terima kasih Bu Cici dan Mas Oki. Ya. Dari tugas yang lain mungkin apakah ada yang ingin didiskusikan? Atau mungkin dari pemateri yang lain? Oh ya, boleh. Sedikit. Jadi tadi kan yang empat helm nih Kunje. Jadi misal helm merah itu kan yang pemadam api. Selalu misalnya helm merah itu selalu berikan pada petugas CS. Jadi petugas CS yang jaga akan selalu menjadi petugas pemadam api. Gitu. Kemudian yang helm biru itu kan yang pasien. Nah, itu baru bisa ditunjuk perawat siapa yang bertanggung jawab terhadap pasien. Kemudian yang helm kuning alat kesehatan itu juga bisa ditunjuk salah satu perawat lagi. Dan yang terakhir dokumen bisa diserahkan kepada petugas admin yang sedang bekerja. Jadi untuk setiap harinya akan terus berubah sesuai dengan shift jaganya itu. Gitu.
Mungkin yang agak sulit kan hanya yang perawat yang karena mungkin akan banyak berubah ya. Kalau CS itu kan sudah tetap. Nanti kan bisa ditulis untuk nama CS-nya yang sedang jaga siapa, bisa ditulis saat itu siapa, dan juga petugas adminnya. Mungkin caranya dengan seperti itu. Memang kita harus punya papan tulis beserta helm-helmnya tersebut untuk diletakkan di klinik. Jadi setiap harinya kita bisa langsung tahu. Jadi ketika datang jaga langsung menulis saja namanya, oh hari ini saya yang bertugas gitu. Sehingga nanti ketika terjadi kejadian kita bisa langsung lihat ke papan dan langsung tahu oh dia yang bertugas gitu kan. Jadi lebih mudah. Dan memang berbeda dengan struktur tim K3 ya. Ini adalah struktur tim yang bertugas harian. Gitu. Oke, Dokter Lia. Terima kasih, Dok. Mas. Baik, terima kasih Dokter Lia. Berarti dari Mas Oki, apakah ada tanggapan lagi? Kalau dari saya pribadi sih cukup itu dulu, Mas. Kalau yang lain belum. Nanti kalau misalkan ada bisa kami susulkan kembali kalau memang masih ada waktunya. Kalau memang nanti kita muncul pertanyaan kok setelah selesai sesi Yuminar, mungkin bisa kita tanyakan langsung ke teman-teman dari Mas melalui via WA atau via telepon gitu ya, Mas ya. Ya, betul sekali. Ya. Monggo dilanjut aja, Mas. Baik. Untuk yang lain, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Apakah dari Bu Elsa ada masukan atau tanggapan? Kalau menurut saya sih untuk yang K3-nya sudah jelas ya tadi ya, untuk menjelaskan tentang sarana prasarana yang harus disiapkan, kemudian SOP itu sudah clear semua ya. Nah, tapi ada satu yang tadi saya bilang ini sepertinya untuk rencana tindak lanjut. Nah, ini dia yang kayaknya perlu diinformasikan kepada pihak klinik, yaitu perlu adanya tadi kita mengidentifikasi yang hazard vulnerability analisisnya. Jadi kita bikin analisis HVA sehingga kita tahu resiko-resiko apa saja begitu ya. Ini kan sudah ketahuan nih resikonya kebakaran. Nah, tapi kita tidak tahu di klinik ini resikonya apa saja. Nah, mungkin ada baiknya klinik melakukan HVA terlebih dahulu, begitu ya, sehingga yang jadi problem bencana, begitu kan? Problem bencana di sana apa? Gempa, kemudian apalagi kebakaran atau hal-hal yang mungkin ini ya kecelakaan lalu lintas atau dan sebagainya, ini kan ada peluang juga untuk terjadi. Nah, saya pikir ada baiknya untuk rencana tindak lanjut untuk klinik perlu ditambahkan HVA juga seperti itu. Di samping memang untuk mencari solusi terkait yang kesiapsiagaan bencana ini. Tadi kan sudah ada beberapa yang perlu diperbaiki, entah itu informasi tentang pelabelannya, begitu ya, kemudian jumlahnya. Tapi tidak ada salahnya perlu diingatkan lagi tentang analisis ini, karena ini jadi modal klinik begitu ya untuk menentukan rencana kerja K3 ke depan apa saja seperti itu. Karena rencana K3 terkait kesiapsiagaan bencana nanti tergantung dari hasil HVA-nya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu cukup. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Elsa atas masukannya dan sarannya. Semoga kedepannya bisa sangat membantu untuk klinik hemodialisis Nitipuran ya. Jadi berhubung waktu menunjukkan pukul 14:44 dan waktu untuk diskusi kita sudah selesai. Jadi seperti yang oh ya. Saya mau menambahkan sedikit ini Mas, mumpung belum ditutup. Maaf nggih. Oh iya. Maaf. Mungkin dari Bu Elsa tadi menyampaikan untuk bencana yang termasuk lalu lintas nih Bu Elsa nggih. Ya, itu kalau menurut saya Bu Elsa di klinik kita, di klinik Nitipuran itu kan memang
kita itu depan klinik PAS itu kan jelas ada jalan raya ya Bu Elsa ya. Betul, Dan iya. sedangkan kita itu sering melihat mungkin pada saat pasien atau keluarga pasien mau mundur atau ada pasien yang mau menyeberang itu sering hampir terjadi kecelakaan di situ. Oh, itu juga resiko berarti ya, muncul. Ya, sempat juga terjadi serempetan, itu pernah terjadi juga pas pada waktu itu pernah terjadi lah. Mungkin dari saya pribadi dan dari tim K3 itu mungkin sedikit ada usulan ya Bu Elsa ya, mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin yang kita perlu itu kita harus ada mungkin petugas keamanan, contohnya satpam lah atau petugas parkir itu kan kita harus ada. Kalau memang kita kan itu dua-duanya nggak ada ya Bu Elsa ya. Satpam kita nggak punya dan petugas parkir kita juga nggak punya. Sedangkan kalau kami pada saat jaga tidak mungkin kami bisa keluar dan istilahnya menstopkan kendaraan biar nyebrang itu kan kita tidak bisa kan, seperti itu. Mungkin dari Bu Elsa atau dari teman-teman Mas mungkin nanti bisa gimana caranya untuk melengkapi itu, karena itu memang menurut saya itu perlu sekali. Dan untuk penataan kendaraan kita sering Bu kita ketutup jalannya karena parkir sembarangan seperti itu pada waktu itu. Terus sama mungkin dikasih rambu-rambu lampu kuning yang berkedip itu ya Bu ya. Jadi pengendara motor itu yang mau lewat kan lihat lampu, oh itu berarti kita harus mengurangi kecepatan karena di situ kemungkinan besar ada keluar masuknya kendaraan kan, seperti itu mungkin Bu. Nah, tambahnya seperti itu dan dulu mungkin. Jadi kan ini kan sudah kelihatan ya, ternyata ada risiko-risiko tadi terkait lalu lintas begitu kan. Nah, nanti tinggal didiskusikan ternyata kita belum punya tadi ada petugas parkirnya, berarti nanti kita bisa usulkan begitu ya ke rumah sakit perlu ada petugas atau nanti perlu ada pemberitahuan menggunakan lampu apa tadi yang lampu kuning dan sebagainya. Itu menurut saya nanti di dalam perencanaan K3 itu muncul, Mas Oki. Jadi dari hasil hasil analisis HVA-nya nanti Mas Oki masukkan ke dalam usulan bahwa perlu ada petugas parkir, perlu ada apa, sehingga nanti pada saat menjelaskan kepada rapat di rapat mutu atau rapat mengenai keselamatan pasien ini jadi bahan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak klinik. Nah, nanti prioritasnya apakah ini nanti dimasukkan ke rencana anggaran tahun ini atau tahun depan, ini sebagai dasar rencana kerja ke depan begitu Mas Oki. Ya. Sudah bagus sekali ini. Bahkan mungkin sudah waktunya gitu ya. Tahun depan sudah punya satpam misalnya seperti itu. Ya nggak ketang satu gitu kan? Atau siapa yang dimintakan ya dia dari cleaning service ditingkatkan kinerjanya menjadi satpam misalnya seperti itu. Bisa jadi Bu. Dia diberdayakan, dia dilatih di kepolisian dan sebagainya. Mungkin itu banyak cara. Tapi minimal lakukan dulu analisis. Gitu ya, Mas. Terima kasih ya, Bu Elsa ya. Matur suwun Bu Elsa. Sama-sama. Oke. Ya, terima kasih Mas. Tadi mohon maaf ya, saya potong tadi penutupannya karena daripada masih ada kendala. Ya, terima kasih Mas. Monggo dilanjut. Ya. Terima kasih Mas Oki. Terima kasih Bu Elsa. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Bu Lia, Bu Cici, Adit? Sampun. Ya, baik. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan untuk agenda diskusinya. Untuk agenda selanjutnya yaitu penutupan. Untuk penutupan, nanti setelah ini juga bisa mengisi post-testnya yang sudah dicantumkan linknya di kolom chat ya, untuk Bapak Ibu petugas dari klinik hemodialisis Nitipuran. Jadi sekarang agendanya yaitu penutupan dan sesi foto bersama. Mungkin kepada seluruh peserta Zoom meeting ini dapat menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto.
Oke. Ya. Monggo dimunculkan videonya. Oke. Bukan manisnya. Untuk adik bisa bantu foto. Oh, sebentar. Full screen. Tunggu dulu, masih ada yang mau on cam? Oh, itu Mas Oki berdua. Berdua Bu Elsa karena kita ini mengirit baterai katanya Dok anu Bu Elsa. HP-nya Pak D panas Bu ini. Kita ganti nih. Kita ganti baru. Lucu. Jadi kita Jadi gabungan itu ini Mas Bu. kalau mau foto. Ya. Ya. Oke, kita mulai ya sesi foto untuk yang pertama. Oke. 3, 2, 1. Oke. Untuk yang kedua, mungkin gayanya boleh bebas. Oke. Bebas. Ini mau Oke. ngapain di sana? 3, 2, 1. Ya. Oke. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar dan diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada pemateri kita, terima kasih kepada Bu Elsa juga dan Bu Dr. Sari. Apabila kami terdapat banyak kurangan, kami mohon maaf dan semoga program yang kami lakukan terkait pengembangan masyarakat ini di klinik hemodialisa Nitipuran dapat berjalan dengan baik dan semoga memberi manfaat yang banyak juga kepada klinik. Amin. 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 Baik, saya juga selaku MC dan moderator mau undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Jangan lupa kepada seluruh peserta mengisi link post testnya. Ya. Oh ya. Lupa diisi ya post testnya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Biar kelihatan ada peningkatan atau enggak. Betul Bu. Pinter-pinter kok ya. Saya izin live ya. Terima Oke, kasih Bu. banyak. Terima kasih Bu Elsa. Selamat ya, bagus kok. Alhamdulillah. Kasih. Alhamdulillah. Oh iya. Kalau saya live nanti yang lain ini ya. Hilang ya? Enggak kan ya?